seorang wanita lumpuh yang bersahabat dengan seekor harimau besar di hutan. Di sebuah desa yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang wanita bernama Mira. Mira adalah seorang yang ceria dan penuh semangat, meskipun hidupnya penuh dengan cobaan. Saat masih muda, Mira suka berkelana di hutan, memanjat pohon, dan menjelajahi setiap sudutnya. Namun, sebuah kecelakaan tragis mengubah hidupnya selamanya. Setelah jatuh dari tebing saat sedang berjalan di hutan, Mira kehilangan kemampuan untuk berjalan. Dia kini menghabiskan hari-harinya di rumah, terkurung di kursi roda, namun hutan selalu memanggilnya. Mira merindukan kedamaian yang dulu ia rasakan setiap kali berjalan di antara pepohonan raksasa, mendengarkan suara angin, dan merasakan ketenangan alam. Suatu hari, meski tubuhnya lemah, Mira memberanikan diri untuk pergi ke pinggir hutan, duduk di bawah pohon besar. Ia ingin merasakan kembali sentuhan udara segar, meskipun ia tahu tak bisa menjelajah lebih jauh. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari balik pepohonan yang lebat, muncul seekor harimau besar dengan bulu keemasan yang berkilau. Harimau itu menatap Mira dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, tetapi tidak ada rasa marah atau ancaman. Mira terkejut, tetapi anehnya, ia merasa tidak takut. Ada sesuatu yang dalam tatapan harimau itu, seolah-olah dia mengerti penderitaan Mira dan tidak berniat mencelakakannya. Dengan hati yang berdebar, Mira berbicara pelan, "Apakah kamu datang untuk menggangguku?" Harimau itu tidak menjawab dengan kata-kata, "Tentu saja," tetapi ia mendekat perlahan. Dengan langkah hati-hati, harimau itu duduk di dekat Mira, menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ada niat buruk di matanya. Hari demi hari, harimau itu kembali. Mira mulai menantikan kedatangannya. Harimau itu membawa kehadirannya dengan ketenangan yang membuat Mira merasa nyaman. Mereka tidak pernah berbicara, namun kehadiran harimau itu cukup untuk membuat Mira merasa tidak lagi kesepian. Mira mulai menamai harimau itu Singa, karena ia merasa harimau itu memiliki keagungan yang luar biasa. Singa mulai menemani Mira di bawah pohon besar setiap hari. Ia tidak menyerang atau mengganggu, hanya duduk atau berbaring dengan tenang di sampingnya. Terkadang, Singa membawa beberapa tangkapan, seperti rusa kecil atau kelinci, yang diletakkan di dekat Mira sebagai hadiah. Meskipun Mira tidak bisa bergerak seperti dulu, ia merasa dihargai dan dipahami oleh harimau itu. Mira merasa ikatan yang kuat mulai tumbuh antara dirinya dan Singa. Dengan setiap kedatangan Singa, ia merasa lebih kuat. Dia belajar untuk menerima keterbatasannya, dan harimau itu, meskipun jauh lebih besar dan lebih kuat, seolah-olah memberinya rasa aman. Persahabatan mereka mengajarkan Mira bahwa kekuatan sejati tidak datang dari fisik, tetapi dari keteguhan hati dan kemampuan untuk menemukan kedamaian dalam keadaan apapun. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam, Mira duduk di kursi rodanya di tepi hutan, Singa duduk di sampingnya. Mira tersenyum dan menatap langit yang berwarna oranye kemerahan. "Terima kasih, Singa," bisiknya. Harimau itu mendongakkan kepalanya dan menatapnya, seakan mengerti apa yang ia ucapkan. Meskipun Mira tidak bisa berjalan lagi, ia merasa bebas. Di tengah hutan yang lebat, dengan harimau besar yang setia menemaninya, ia tidak merasa terbatas. Bersama Singa, Mira menemukan kembali kedamaian yang dulu ia rindukan, dan lebih dari itu, ia menemukan persahabatan yang tak terduga, yang mengajarkannya bahwa kita bisa kuat meskipun tubuh kita rapuh. Dunia yang dulu penuh dengan petualangan kini terasa begitu terbatas bagi Mira. Meski begitu, hatinya tidak pernah menyerah. Ia masih merindukan hutan yang begitu dekat dengan hidupnya. Setiap pagi, ia duduk di jendela dan menatap pepohonan yang tinggi, angin yang berhembus lembut, dan burung-burung yang terbang bebas. Tetapi meskipun dunia luar begitu memikat, ia merasa terkurung di dalam rumah. Suatu sore, ketika rasa rindu terhadap alam tak tertahankan lagi, Mira memutuskan untuk keluar dari rumah. Dengan kursi roda, ia perlahan menuju tepi hutan.
Ia tahu ia tak bisa lagi menjelajahi hutan seperti dulu, namun sekedar berada di sana, merasakan udara segar, cukup memberi sedikit ketenangan pada hatinya. Ketika sampai di sebuah pohon besar yang rindang, Mira duduk dengan tenang, menutup matanya, dan menikmati keheningan alam. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sesosok bayangan besar. Mira membuka matanya dan terkejut melihat seekor harimau besar, dengan bulu oranye keemasan dan garis hitam yang mengagumkan. Harimau itu berdiri tidak jauh dari Mira, menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Mira, meskipun gemetar, merasa anehnya tidak takut. Ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang membuatnya merasa aman, seakan-akan harimau itu tidak berniat menyakitinya. Dengan hati berdebar, Mira berkata pelan, "Apakah kamu akan menyerangku?" Namun, harimau itu hanya duduk di dekatnya, menatapnya dengan penuh ketenangan. Mira merasa bingung, tetapi ada sesuatu yang dalam dari pertemuan itu. Ia mulai merasa bahwa harimau itu bukan ancaman, melainkan makhluk yang ingin bersahabat. Hari demi hari, harimau itu datang kembali. Mira mulai menunggu kehadirannya. Harimau itu, yang ia beri nama Singa, mulai mendekat dengan tenang. Tidak ada serangan atau gerakan agresif. Singa hanya duduk di dekatnya, terkadang tidur di dekatnya. Miranya merasa semakin yakin bahwa harimau itu tidak berbahaya. Bahkan, setiap kali ia merasa kesepian atau terpuruk, Singa datang seolah memberi semangat. Suatu hari, Singa membawa sesuatu yang mengejutkan. Seekor rusa kecil yang ditangkapnya diletakkan di dekat Mira. Mira terdiam sejenak, merasa kagum pada perhatian yang diberikan singa. Ia mengerti bahwa singa bukan hanya makhluk besar yang menakutkan, tetapi juga memiliki sisi lembut yang penuh kasih sayang. "Terima kasih," bisik Mira dengan lembut. Seiring berjalannya waktu, ikatan antara Mira dan singa semakin kuat. Mereka mulai berkomunikasi dalam keheningan yang penuh arti. Singa tidak perlu kata-kata untuk memahami perasaan Mira, dan Mira pun merasa bahwa singa mengerti segala kesedihannya. Setiap hari, mereka duduk bersama di bawah pohon yang sama. Singa menjadi teman yang setia, menemani Mira di saat-saatnya yang paling sulit. Pada suatu malam yang sunyi, saat langit dipenuhi bintang, Mira duduk dengan kursi rodanya di tengah hutan. Singa duduk di sampingnya, menatap ke langit. Mira merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu. Ia menyadari bahwa meskipun tubuhnya tidak lagi bisa bergerak seperti dulu, hatinya merasa bebas. Persahabatannya dengan singa mengajarkannya banyak hal tentang ketahanan, penerimaan, dan keindahan hidup. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit, Mira memutuskan untuk membawa singa lebih dalam ke hutan. Dengan kursi rodanya, Mira merayap perlahan mengikuti langkah-langkah singa yang besar dan penuh kekuatan. Singa, yang selalu waspada dan berhati-hati, memastikan Mira aman di setiap langkahnya. Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan setapak yang penuh dengan keindahan alam, menikmati setiap detik kebersamaan mereka. "Terima kasih, singa," kata Mira, matanya berbinar. "Kau mengajarkan aku untuk tidak menyerah, untuk terus melangkah meski dalam keterbatasan." Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Singa menjadi penjaga yang setia, sementara Mira merasa dihargai dan tidak lagi merasa terasing. Hutan, yang dulunya terasa seperti tempat yang hanya bisa ia impikan, kini menjadi tempat yang penuh kenangan indah, penuh dengan persahabatan yang tak terduga. Meskipun ia tidak bisa berlari atau berjalan lagi, Mira menemukan kedamaian dalam kehadiran singa yang selalu ada di sisinya, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Di dalam hutan yang sunyi itu, seorang wanita yang lumpuh dan seekor harimau besar hidup bersama dalam kedamaian yang sempurna. Persahabatan mereka mengajarkan banyak orang di desa bahwa kekuatan sejati tidak datang dari fisik, tetapi dari hati yang penuh kasih, keteguhan, dan keberanian untuk menerima segala keadaan. Bersama singa, Mira menemukan kembali makna kebebasan, bukan melalui gerakan tubuh,
tetapi melalui keindahan hati yang mampu menembus segala batas.